Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Fadilah Rais al-awwal di muassasati Al-Multazam Husnul Khotimah Kil Haj Adi Nur Haidin LCMPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadilah Mudir Mahad Al-Multazam wal Al-Multazam Ki Haji Badruddin LC MPD wa Fadilah Mudir Al-Multazam Athani Kil Haj Abdul Ahmad Batin SMPDI wa Jami' Al-Asatid wal Ustadat, dan juga yang kami hormati seluruh wali santri, ayah bunda dari santri kelas 8, baik itu putra ataupun putri, insya Allah Allah muliakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di malam hari yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya bertemu bertatap maya di agenda Zoom. Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah kenikmatan, kesehatan, dan juga ridhonya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kami ucapkan pertama jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran ayah bunda di malam yang berbahagia ini untuk menghadiri Zoom, pertemuan Zoom dalam rangka sosialisasi kegiatan International Arabic Camp sebagai upaya untuk meningkatkan bahasa santri Al-Multazam, baik itu yang putra ataupun putri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, dan juga memberikan kemudahan pada program-program yang ada. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita awali kegiatan Zoom ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan, mari kita simak terlebih dahulu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Khalil LC. Falyatafadhal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza kepada Ustaz Muhammad Khalil yang telah membacakan Mayat Yasir Minal Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang dibacakan, terutama yang bacanya, dan juga kita semuanya menyimaknya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang Allah muliakan, agenda selanjutnya itu sambutan. Insya Allah sambutan pertama akan disampaikan oleh Fadilah guru kita semuanya, Ketua Satu Pengurus Yayasan Bina Ihsan Adi Nur Haidin LCMPD. Falyatafadhal alaihi mashkura ma'jura. Baik, terima kasih Ustaz Obi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala Kiai Haji Badruddin LC hafizahullah, Fadilat Mudir Ma'had Al-Multazam Al-Thani Kiai Haji Dul Ahmad Bakhtiar LC MPDI hafizahullah, para asatidz, ustadzah sekalian yang kami muliakan, para bapak, ibu, wali santri kelas 8, Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam dan Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 yang kami hormati dan Allah muliakan. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, inayah dan memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa bergabung dengan kami untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan atau sosialisasi terkait dengan kegiatan Arabic ya International Camp gitu kan, yang akan diselenggarakan di tahun pelajaran ini insya Allah di bulan Agustus. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan ini.
yang diselenggarakan oleh kedua pondok pesantren, baik putra ataupun putri, rencana di tanggal 25 Agustus nanti. Malam hari ini pula kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren ini alhamdulillah sudah berjalan dari tahun kemarin, ya, tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kafaah, meningkatkan kompetensi santri dalam International Arabic Camp ini bertujuan agar para santri terbiasa melaksanakan ataupun berbicara, ya, speaking berbicara dengan bahasa Arab, dan insya Allah juga berbarengan dengan itu kita latih santri atau pembelajaran dengan bahasa Inggris. Untuk pembelajaran bahasa Arab ini, kenapa kami lakukan kerjasama dengan salah satu lembaga yang alhamdulillah sudah eksis kurang lebih 30 tahun ya berjalan di lembaga ini yang konsen dalam pembelajaran bahasa Arab di Yordania, ya, di ibu kotanya, berkedudukan di ibu kota Yordania, kota Amman. Kami bekerja sama dengan Ma'had Iwan, ya, Iwan Institute, mulai tahun kemarin, ya. Alasan pertama adalah dalam berbahasa, bil khusus bahasa Arab, kami memerlukan native, ya, native speaker. Dalam hal ini bahasa Arab Yordania kami pilih. Kenapa? Karena komitmen pertama kami ketika mengunjungi Ma'had Iwan ini, mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudaranya kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mereka ingin berkhidmat, ya, apa yang bisa diberikan oleh mereka selaku saudaranya, ya, kaum muslimin. Mereka mengatakan seperti itu, apa yang akan kami berikan kepada umat Islam, kebaikan-kebaikan, tentunya yang bisa kami berikan adalah bahasa Arab, ya, agar kaum muslimin memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, karena Al-Quran dan Al-Hadis ini berbahasa Arab, sehingga yang pertama kali adalah kaum muslimin harus memahami dan mengerti sebelum mengamalkan Al-Quran itu. Maka dengan kerendahan hati mereka semuanya, mereka mau untuk datang ke Indonesia, bil khusus ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, untuk mengajarkan Arab kepada putra-putri kita semuanya. Kemudian yang kedua, kenapa kami bekerja sama dengan Ma'had Iwan, ya, Iwan Institute yang berada di Yordania. Mereka sudah melakukan pembelajaran terhadap warga negara non-Arab, ya, dalam hal ini Indonesia, Malaysia, kemudian juga Turki, gitu ya. Mereka sudah berpengalaman, alhamdulillah sudah 30 tahun mereka mendirikan Iwan Institute ini. Bahkan ketika kami kunjungan ke sana, ternyata Al-Azhar Syarif sendiri, ya, sebuah universitas tertua di Timur Tengah, itu bekerja sama dengan Ma'had Dewan dan penyusunan kurikulum kebahasaan dari gramatikalnya, kemudian dari conversationnya dan yang lainnya. Ternyata ada kerjasama dengan Ma'had Dewan dan Al-Azhar Syarif menggunakan kurikulum yang disusun oleh Ewan Institute yang ada di Yordania. Oleh karena itu, ternyata kami sendiri, ya, saya lulusan Al-Azhar Syarif di tahun 2005 kemarin itu, ternyata kami merasakan betul, gitu ya, ternyata penyusun ataupun modul-modul yang dikeluarkan atau kurikulum kebahasaan itu ternyata juga kontribusi dari Ma'had Dewan yang ada di Yordania.
Selain Al-Azhar Asy-Syarif, tentunya kami juga di perguruan tinggi, ya di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran juga, alhamdulillah untuk kurikulum kita mixkan, ada beberapa kurikulum yang kita mencoba untuk mengadop yang sudah disusun oleh Ewan Institut, ya Ewan Institut terutama dalam permata kuliahan yang berbahasa Arab, gitu ya. Jadi kami ambil kurikulumnya dan kami insya Allah untuk mulai tahun depan kami akan praktekkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Ewan Institut ini kami kenapa bekerja sama dengan Ewan Institut? Yang ketiga adalah Ewan Institut ini sudah mengeluarkan produk, ya kurikulum pembelajaran kebahasaan bahasa Arab dari tingkat ibtidai atau tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sehingga di SMP, SMA atau di pondok pesantren juga kami mengadop mulai tahun 2025 ini, dan insya Allah memasuki tahun kedua, tahun pelajaran kedua ini 2025-2026. Khusus untuk pembelajaran bahasa Arab, jadi kurikulum yang kita ambil dari Ewan Institut. Kenapa kami pilih Ewan Institut? Ternyata setelah kita berkali-kali berulang untuk mengambil kurikulum yang dulu disusun dari pertama kali Al-Arabiyah Linasyiin, ya tapi tidak ada kelanjutannya ya dari para pemangku ataupun para pembuat ya Al-Arabiyah Linasyiin ini tidak ada kelanjutannya kecuali orang-orang yang pernah belajar. Jadi tidak ada, kami tidak dibekali, tidak dilatih untuk mengajarkan ya, mengajarkan kurikulum tersebut. Setelah itu kami pondok pesantren mengadop lagi Al-Arabiyah Baina Yadaik yang disusun juga oleh para doktor ya dari Timur Tengah. Ternyata juga kami tidak bisa mendapatkan pelatihan untuk menyampaikan kurikulum tersebut. Kemudian kami pun di periode ketiga ya kami mencoba menggabungkan, mengambil kurikulum kebahasaan Gontor dan mematchkan ya ataupun memixkan antara kurikulum Gontor dengan pondok pesantren tradisional gitu ya untuk dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun kami juga belum bisa mendapatkan formula yang pas untuk anak-anak di pesantren, bil khusus tingkatan SMP dan SMA. Yang kemudian kami mulai tahun kemarin kita mencoba untuk mempelajari dan berkenalan gitu ya dengan Ewan Institut ini sebagai lembaga kebahasaan untuk melatih atau mengajarkan bahasa Arab khusus untuk non Arab gitu ya, dan pas sesuai dengan culture budaya yang ada di Indonesia dan kemudian disesuaikan juga dengan kondisi di Indonesia sebelum mereka mengarang ataupun menyusun modul ataupun kurikulum yang akan diterapkan di pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Setelah itu alhamdulillah gitu ya kami bekerja sama dengan Ma'had Dewan dalam sudah kita berkolaborasi dan alhamdulillah para guru bahasa Arab mendapatkan pelatihan untuk mengajarkan metode ataupun kurikulum yang digulirkan mulai tahun kemarin dan insya Allah tahun ini gitu, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan hal yang lebih di dalam pembelajaran bahasa Arab ini untuk anak-anak kita semuanya. Nah, wabil khusus untuk besok gitu ya, anak-anak kenapa kita libatkan di satu level di kelas 8 ya. Satu marhalah, satu level ini kita menginginkan satu adalah
menghilangkan al-hajiz gitu, penghalang ya dari anak-anak, atau mungkin bisa disebut dalam tanda kutip mental block, untuk mereka semua pandai mengeluarkan pendapat gitu dengan dan berbicara gitu ya dengan bahasa internasional, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, dan bisa pandai berkomunikasi, menghilangkan al-hajiz, penghalang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa internasional tersebut. Dan alhamdulillah terbukti itu Bapak Ibu sekalian, di tahun kemarin anak-anak ketika kami ajari gitu ya untuk berbahasa, namun ada masih malu-malu, kemudian belum pede untuk menyampaikan gagasan ataupun ide-ide dengan menggunakan bahasa internasional tersebut, namun dengan ada tadrib International Arabic Camp ini selama kurang lebih 3 pekan yang langsung berhubungan langsung dengan para native ini, kendala yang pertama kasrul hajiz ataupun menghilangkan mental block atau menghilangkan rasa malu, menghilangkan ketidakpercayaan diri untuk berbahasa itu alhamdulillah berhasil. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita mendatangkan native ini dan melaksanakan kegiatan Arabic International ini, camp ini, International Arabic Camp ini, mereka bisa menggunakan bahasa langsung dari native-nya, sehingga mereka mendapatkan cita rasa ataupun zaukul lughah ya, mendapatkan cita rasa bahasa Arab itu sendiri yang mereka tidak bisa mendapatkannya dari kami-kami yang mengajarkan bahasa Arab. Sehingga akhirnya yang ketiga, mereka mendapatkan kemudahan di dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab secara tolakoh ataupun secara fluently gitu ya, secara langsung direct gitu, tanpa lagi berpikir panjang. Dan kemudian setelah ini kami rawat gitu ya, dengan para guru bahasa Arab dan seluruh jajaran asatidz ustazah, semua elemen pengajar, pengasuh di pondok pesantren ini, dan juga ada follow up secara periodik dengan para pengajar yang di Yordan ya, walaupun abro Zoom gitu, melalui Zoom ya, mereka terus berkomunikasi dengan anak-anak di luar pembelajaran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang telah kami rasakan baik ini tentunya akan kami pelihara terus gitu kan, untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kapasitas kebahasaan di levelnya anak-anak gitu, di level anak-anak. Mungkin tahun ini dan mungkin tahun depan bisa kita tingkatkan lagi, bukan hanya di kelas 8, tapi insya Allah nanti akan di tingkat SMA gitu ya, di tingkat SMA untuk kita adakan ya International Arabic Camp ini, yang kami datangkan para native-nya ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan ini sebetulnya ada 2 model Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami mendatangkan para native untuk diadakan kegiatan kebahasaan selama 3 pekan kurang lebih di pondok pesantren. Yang kedua, model yang kedua adalah kami pun ya bekerja sama dengan Ewan Institute ini, membuka siapapun para santri yang ingin belajar langsung di Yordan gitu, di Ma'had Ewan di sana, kantor dan tempat pembelajaran serta asrama yang mereka sediakan. Asramanya kami alhamdulillah kemarin juga bisa keliling, ada 2 tower apartemen untuk asrama para pembelajar ya. Di sana mereka sudah menyediakan, dan juga ada 1 villa di daerah provinsi Jaros ya, kurang lebih 2 sampai 3 jam untuk sampai ke sana.
Itu tempat pembelajaran para santri yang akan belajar bahasa Arab di sana. Dan kemudian plusnya adalah mereka bisa langsung ya akan didampingi juga, mereka akan berkomunikasi dengan penduduk asli Yordan, dan kemudian akan juga salah satunya mereka mempelajari kultur budaya Timur Tengah, wabil khusus negeri Syam, ya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Negeri Syam ini berdampingan, ataupun Yordan ini berdampingan dengan Palestina yang ada Al-Masjid Al-Aqsa. Memang negeri yang diberkahi. Ternyata setelah saya ke sana, walaupun Palestina ya sekarang sedang dijajah, untuk keamanan, tingkat keamanan di Yordania ini cukup aman, tidak ada masalah kita untuk belajar di sana. Nah, programnya ada yang program 1 bulan, kemudian yang kedua adalah program 2 bulan, gitu ya. Untuk saat ini program 1 bulan ini di kisaran kalau dirupiahkan itu 40 juta, dan program 2 bulan itu 60 juta. Bapak Ibu sekalian, selain pembelajaran tadi bahasa Arab, kemudian bisa mengeksplor ya negeri Yordan, diantaranya juga terdapat peristiwa-peristiwa penting dan situs-situs penting ya peninggalan kaum muslimin di sana ketika ataupun terjadi ma'rakah, peperangan di Yarmouk, di Yarmouk mah perbatasan ya Saudi dengan Yordan, kemudian ada di mana Mu'tah ya, itu peperangan kaum muslimin 3.000 melawan 200.000 orang gitu ya, pasukan Romawi. Dan kemudian peninggalan-peninggalan ada 4 generasi ya, 4 peradaban di sana, peninggalan Romawi juga kita bisa mempelajarinya di sana, situs-situs sejarah, ada juga dengan Wadi Rumnya, ada juga dengan kalau tadi Wadi Rum itu lembah Rum, seolah-olah kita berada di planet Mars gitu ya. Kemudian juga ada peninggalan sejarah kisah Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun ya. Di sana kita bisa mengunjungi dan mengeksplor lah ke negeri Syam ini, negeri yang diberkahi. Selain juga penduduknya yang ramah dan kemudian bersih ya, negaranya cukup lumayan bersih ya, berbeda dengan, mohon maaf saya lulusan Al-Azhar, tahu sendiri kondisi di Mesir ya, jorok, kotor gitu kan, kaum muslimin seolah-olah ya berbanding terbalik ya gitu ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari kitab Toharoh dalam fikih ya. Ternyata di Yordan orangnya ramah dan kemudian bersih, negaranya tertata rapi gitu ya, itu sangat bisa diterima lah oleh kita semua yang memang berkiblat ya dalam pembelajaran atau para ulama yang berada di negeri Syam ini. Selain itu nilai plusnya dengan pembiayaan yang 40 ataupun 60 juta untuk kurs rupiah sekarang, para santri juga bisa nanti melaksanakan umroh dari negeri Syam tersebut, dari Yordan tersebut, tapi melalui darat gitu, akan masuk ke Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ke negeri Kingdom of Saudi ya, masuk lewat darat, naik bis, masuk ke Yarmouk, perbatasan, nanti tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai dulu ke kota Nabi, baru kemudian ke kota Makkah Al-Mukarramah ya untuk pelaksanaan umrohnya. Jadi itu sudah termasuk dengan umroh. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan, misalkan apakah orang tua boleh mendampingi? Boleh, gitu ya. Orang tua boleh mendampingi ke sana, tentunya dengan pembiayaan yang berbeda pula, gitu kan. Mau umroh bareng dari sana, ataupun mau liburan ke sana, gitu ya, pengen tahu Yordania, dan bagaimana keindahannya, dan yang lainnya, itu bisa nanti pihak lembaga
Ewan Institut bisa menyediakan gitu kan untuk para Bapak Ibu semua yang mau mendampingi putra-putrinya di sana. Selama ini kami kemarin melihat ada sekitar 250 pelajar dari baik tingkat SMA dan juga tingkat universitas yang sedang belajar bahasa Arab di Ma'had Ewan ini ya selama kurang lebih 2 bulanan mereka, dan kemarin itu baru sekitar 1 bulan kami coba mendengarkan langsung dari pemaparan mereka, sudah tidak lagi menggunakan bahasa Turki tapi menggunakan bahasa Arab dengan tolakoh ataupun dengan fluently ya, secara langsung dan secara lancar begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali program yang digulirkan oleh Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Nanti secara detailnya, secara program ini seperti apa akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Al-Multazam. Ini Ana sendiri, Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan ini struktur baru di Pondok Pesantren atau di Yayasan Al-Multazam ini. Mulai tahun pelajaran ini saya sendiri diamanahi di Ketua 1 Yayasan, sebelumnya di Direktorat Pendidikan, diberikan amanah di Direktur Pendidikan. Jadi kemarin ya melanjutkan, sebetulnya ini melanjutkan berada program yang kami gulirkan di Direktorat Pendidikan. Sekarang Direktorat Pendidikan ditiadakan, jadi langsung dibawa ke Ketua Yayasan, langsung kepada divisi kepesantrenan, itu Kiai Badrudin, Kiai Ahmad, kemudian divisi perguruan tinggi dan juga divisi-divisi yang lain. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran umum ya dalam kegiatan kebahasaan ini. Kenapa kita harus lakukan ini? Karena kami punya goal ya, lembaga punya goal sesuai dengan yang tertuang dalam visi misi Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Ya, visinya ada 4: Qur'ani, akhlak mulia, prestasi, dan terampil berbahasa. Yang ini insya Allah dengan terampil berbahasa ini sebagai alat komunikasi bahasa internasional, untuk sebagai alat komunikasi untuk go internasional gitu. Anak-anak harus memiliki daya saing yang kuat secara global supaya tidak tertinggal di zaman modern sekarang ini. Jazakumullah khairan, Bapak Ibu. Sekali lagi kami terima kasih menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian malam-malam, mungkin di waktu istirahatnya, pulang kerja di weekday ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan menghadiri undangan kami. Dan kemudian yang kedua, permohonan maaf kami apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa. Kami ucapkan kepada guru kita semuanya, Ketua 1 Yayasan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Multazam Sunnah Yatimah, Kiai Haji Adin Nuradin, yang telah menyampaikan sambutan dan juga beberapa informasi secara umum berkaitan dengan program dan sebagainya. Untuk kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya insyaallah dilanjutkan dengan kalimat atau sambutan dari Modul Ma'had yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Modul Ma'had Al-Multazam Kiai Haji Badrudin LC. Falyatafadhal alaihi mashkura. Video belum? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil din, amma ba'd. Sama-sama kata hormatin Allah muliakan.
Ustadz Adin sebagai Ketua 1, Pengurus Yayasan, Mudir Ma'had Al-Multazam Tsani, Ustadz Abdul Ahmad Bakhtiar, dan rekan-rekan Dewan Guru, serta yang saya banggakan seluruh wali santri Al-Multazam, baik itu Al-Multazam 1 maupun Al-Multazam 2. Ya, ini mohon maaf nih, dari tadi lagi mikir-mikir nih, ini gambarnya blur. Lampu ininya Pak Kiai Badar. Lampunya kayaknya kurang terang atau gimana? Gelap antum. Biasanya kelihatan, Sob. Iya. Wah, ini belum ketemu. Baik, ayah bunda semuanya terkait dengan kegiatan hewan ini, Anak akan coba untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Fadil Ustadz Adin. Ini mohon untuk izin untuk share, menampilkan PPT. Nampak PPT-nya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah kalau Kameranya PPT jelas ini. dibuka, Ustadz Badar, kameranya dibuka coba. Udah. Udah. Jadi buka. Baik ayah bunda, kenapa kita mementingkan untuk mengajarkan bahasa Arab ke santri? Ini akan kita pahami bersama terkait dengan hal-hal yang disampaikan baik itu Al-Quran, hadis maupun para ulama. Ini persingkat saja. Bahasa Arab adalah kunci untuk memahami Al-Quran, hadis, dan khazanah keilmuan Islam. Kemudian dalil Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Yang langsung ataupun secara tidak langsung, secara bertahap melalui penghilangan bahasa Arab. Dan ini sudah dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, pendiri Republik Turki modern. Ya, dia adalah orang yang punya peran besar dalam menghilangkan pengaruh Islam di Turki. Salah satunya melalui penghapusan bahasa Arab dan simbol-simbol keislaman lainnya. Nah, dampaknya adalah ya, tahun 1928 Atatürk menghapus huruf Arab menggantinya dengan huruf Latin. Tujuannya apa? Untuk memutus keterkaitan masyarakat Turki dengan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Sehingga hasilnya adalah generasi muda Turki tidak lagi bisa membaca literatur Islam klasik, termasuk mushaf-mushaf Al-Quran. Ini juga termasuk penghapusan simbol-simbol Islam, azan diubah ke dalam bahasa Turki, kemudian pengajaran Al-Quran dan bahasa Arab dibatasi, kemudian madrasah ditutup, kemudian juga nama Kementerian Agama Islam ya itu juga dihapus, digantikan oleh Direktorat Urusan Keagamaan. Jadi dengan penggantian simbol itu sebenarnya sedikit demi sedikit ya masyarakat akan dijauhkan dari Islam itu sendiri. Dan juga busana keagamaan juga dilarang, termasuk peci, jubah, serta penggunaan nama-nama Arab. Nah, kemudian juga banyak kitab klasik seperti Islam, seperti tafsir, fikih, hadis, dan sejarah Islam dalam bahasa Arab dan Turki Utsmani dilarang, ya, dilarang beredar, sehingga hanya menggunakan terjemahan. Maka dari usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya sekuler itu, maka kita perlu, ya terutama di pondok pesantren, terus untuk punya andil dalam kebangkitan Islam. Salah satunya adalah melalui pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah gambaran, ya bunda semuanya, gambaran terkait dengan agenda jadwal. Ini gambaran tahun lalu. Ini perharinya juga sudah ready, insya Allah tidak akan jauh dari kegiatan tahun yang lalu. Soalnya ini sudah
sudah bagus sekali ya, bagus sekali terkait dengan materi-materi yang disampaikan itu sangat mudah. Tadi juga sudah disetelkan ya, bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, juga ada pembelajaran-pembelajaran di outdoornya gitu kan. Sehingga anak-anak ketika belajar itu Masya Allah ya, sangat antusias sekali ya, sangat antusias, sangat semangat, dan ya Alhamdulillah beberapa juga tertarik ya untuk melanjutkan studi di Timur Tengah. Apalagi Al-Multazam sudah punya kerjasama dengan dua universitas di Yordan, dan bergembiranya bagi yang hafal 30 juz nanti bisa belajar atau mendapatkan beasiswa full. Inilah yang perlu kita motivasi kepada anak-anak kita untuk mencintai ya Islam. Salah satunya adalah mencintai belajar bahasa Arab, dan ikhtiar kita ya Bunda semuanya ya, kenapa kita mendatangkan tutor langsung dari Yordan ya, karena meskipun para asatidz Al-Multazam juga belajar bahasa Arab, tapi ada zauk ataupun ada lajah-lajah ataupun ada suatu hal yang tidak bisa kita ungkapkan ya. Jadi lidah kita itu beda dengan lidah Arab ya, sehingga anak-anak cara pengucapan seperti ini ya, sehingga ini akan lebih menarik ya, dan memotivasi santri untuk lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Arab. Ini mungkin sekedar tambahan ayah bunda semuanya, kenapa kita sangat perlu sekali untuk mengajarkan santri bahasa Arab, baik itu yang dibimbing oleh para asatidz di Al-Multazam maupun ustazah atau tutor-tutor dari Timur Tengah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, nanti akan ditambah oleh Ustaz Ahmad terkait dengan hal-hal yang belum Anda sampaikan maupun yang belum disampaikan oleh Ustaz Adin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Kami sampaikan kepada Modul Mahad Multazam Kiai Haji Badrudin LC MPD yang telah menyampaikan beberapa hal tadi. Baik, mungkin selanjutnya sambutan tambahan saja. Mungkin dari Modul Mahad Multazam 2 Kiai Haji Abdul Ahmad Bakti LC MPD. Tambahan barangkali saja. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fadilat Rais Al-Muassasah, Ketua Yayasan Kiai Haji Adin Nur Haidin yang sama-sama kita cintai, Mudir Mahad Al-Multazam Kiai Haji Badrudin, serta seluruh jajaran, para kepala bagian, kepala unit Pondok Pesantren terpadu Al-Multazam yang hadir dalam Zoom ini, spesial tentunya buat ayah bunda semuanya. Barangkali ada anak-anakku semuanya, santri Pondok Pesantren Al-Multazam yang ikut menyimak juga. Terima kasih atas segala perhatiannya, terutama yang sudah bisa hadir dalam forum silaturahim via Zoom ya dengan Pondok Pesantren Al-Multazam. Ini jumlahnya ada 124. Sekali lagi jazakumullah khairan. Ya, terima kasih ayah bunda semuanya. Semoga pertemuan kita memberikan kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan buat kita semua. Saya kira tadi beberapa materi dan informasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan dan Mudir Mahad Al-Multazam cukup banyak. Mungkin saya menambahkan beberapa poin saja sebagai penambah ya, untuk bahan barangkali nanti ada
ada diskusi atau masukan-masukan dari ayah bunda semuanya tentang program pembelajaran di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Yang pertama, bahwa sejak 2023 rencana strategis Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah Al-Multazam yang masuk kepada program Go Internasional. Ya, Go Internasional. Ini indikatornya dari peningkatan aspek manajerialnya, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Yang berikutnya, pengembangan jaringan dan kerjasama, baik nasional maupun internasional. Yang keempatnya adalah pengembangan bahasa internasional, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Ya, ini sebagai salah satu indikator Go Internasional. Walaupun dalam kondisi yang agak berat memang ya, terutama setelah pandemi yang menimpa seluruh pelosok negeri ini, ya pelosok dunia bahkan. Namun karena ini sudah menjadi rencana strategis di lembaga, maka kita komitmen program-program yang sudah direncanakan panjang ini harus tetap berjalan. Apalagi ya masukan-masukan dari wali santri, dari Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, baik yang sudah alumni maupun yang masih existing sekarang, harapan dan ekspektasi terhadap pengembangan bahasa internasional ini cukup tinggi. Ya, apalagi santri-santri Al-Multazam ini hampir 100%, ya bukan hampir ya, 100% setelah selesai SLTA ini mereka melanjutkan studi dan kuliah. Di perguruan tinggi negeri. Bahasa santri ini, ya makanya untuk menjawab tantangan dan harapan serta ekspektasi semua pihak, nah, lembaga melalui kebijakan yayasan dan pimpinan ya harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang qualified, ya, yang memang pakar ahli di bidangnya. Maka oleh karena itu di bidang bahasa ini sebetulnya kita sudah berjalan panjang, ya, dan bukan hanya bahasa Arab saja ya bunda semuanya, termasuk bahasa Inggris ya kita sudah kerjasama dan terus juga masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional ya, baik yang Pare, Kediri, Malang dan sebagainya. Dan untuk bahasa Arab ini memang untuk level nasional ini kita masih agak kesulitan untuk kerjasama, apalagi habitat asli native yang aslinya itu memang ya harusnya yang bisa memberikan pembelajaran bahasa. Maka diantaranya ketemu dengan Ewan Institute dari Jordania yang punya kesiapan untuk membantu peningkatan dan pengembangan bahasa di pesantren. Nah, itu mungkin sekilas latar belakang untuk melengkapi beberapa informasi sebelumnya. Maka konsekuensinya, ayah bunda semuanya, ya konsekuensinya untuk efektivitas dan keberlangsungan program pengembangan bahasa
baik Arab maupun Inggris ini kita harus menyiapkan banyak hal, ya, di antaranya adalah masalah pembiayaan, ya, masalah pembiayaan. Maka ketika kita kerjasama untuk pengembangan bahasa Inggris buat santri dengan Pare, dengan Malang dan lainnya, kita juga sama, ya. Ada beban biaya yang ditambahkan kepada santri, ya, untuk pembiayaan pembelajaran bahasa Inggris misalnya di Malang selama 2 pekan atau 3 pekan, sebesar misalnya ada yang 2 juta bahkan 2,5 juta dan sebagainya. Itu untuk level nasional, ya. 2 pekan itu hampir 2,5 juta, ya, 2,5 juta sampai 2,7 juta biasanya, bahkan bisa lebih untuk biaya itu, ya, untuk biaya programnya. Sedangkan biaya untuk makannya, kemudian pembimbingnya dan sebagainya itu biaya yang dihandle, di cover oleh lembaga, oleh yayasan. Itu pure untuk biaya programnya saja, ya. Nah, begitu juga dengan program pengembangan bahasa Arab, ya, untuk santri, ya. Ini juga konsekuensinya memang ada beban biaya yang di cover oleh ayah bunda semuanya, ya, untuk biaya program mendatangkan native-nya selama 3 pekan dan sebagainya, ya. Biayanya sekitar $235 kalau nggak salah, ya, Ustaz Halil, ya, $235 atau $240 per santri untuk biaya programnya saja. Sekitar kalau sekarang dirupiahkan dengan berapa per dolar, sekarang sudah 16.700, ya, hampir 17.000, ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 juta, ya, untuk program biaya pembelajaran bahasa dengan mendatangkan native dari Ewan Institute. Nah, itu untuk biaya programnya saja. Sedangkan untuk biaya selama berada di sini, kemudian biaya tindak lanjutnya, pendampingan dari ustadznya, dan lain sebagainya, itu di cover oleh pembiayaan yang ada di yayasan, ya, di lembaga. Maka oleh karena itu, sekali lagi, ini kita lakukan demi peningkatan kualitas bahasa kita, ya, karena dalam perjalanannya anak-anak yang belajar dengan native langsung ini lebih ansur, dan akhirnya kita evaluasi, memang ada respon yang positif terhadap giroh dan kecintaan anak-anak di dalam mempelajari bahasa. Ya, walaupun ini perlu tindak lanjut yang lebih maksimal lagi, ya, untuk menjaga efek dari pembelajaran bahasa itu. Dan ini menjadi tanggung jawab kami, ya, semuanya di pesantren, ya, karena gimana pun juga program pengembangan bahasa ini kerjasama dengan lembaga eksternal ini, ya, sifatnya untuk memberikan penyemangat, narik antusiasme dan semangat anak-anak belajar dengan para native-nya,
Nah, saya kira itu ayah bunda semuanya. Sedangkan untuk teknis pembayaran pembiayaan dari program ini, ya kebijakan dari lembaga dibagi 2 termin ya. Ada termin sekarang, berarti ayah bunda sudah include di daftar ulang itu sudah membayar separuh dari pembiayaan internasional language camp atau al-mukhayyam al-lugha al-arabiyah, ya, dan sisanya separuh lagi nanti dibayarkan pada saat daftar ulang naik ke kelas 9. Apakah, kalau ada pertanyaan, apakah program pengembangan bahasanya hanya selesai ya 3 pekan atau 1 bulan dengan Ewan saja? Tidak. Ya. Tentu kegiatannya berkelanjutan dari kelas 8 sampai kelas 9 ini berlanjut gitu, perlamar lanjut dengan tutor dari Ewan Institut langsung, ada yang sifatnya offline karena ada beberapa dosen atau guru bahasa Arab yang dari sana juga dikirim ke Indonesia, kemudian melakukan pendampingan, datang ke Al-Multazam dan sebagainya. Juga ada program yang dilakukan secara online juga ya. Yang berikutnya nanti tindak lanjut untuk pengembangan bahasa selanjutnya akan ditangani oleh guru-guru bahasa Arab dari Pondok Pesantren Al-Multazam yang memang sudah disiapkan melalui pelatihan-pelatihan pembelajaran bahasa Arab ya dengan Ewan Institut ya, dari kelas 8 sampai kelas 9. Ya, sehingga harapannya ayah bunda semuanya, anak-anak kita di pesantren ini dengan ditingkatkannya perhatian dan pembelajaran bahasa Arab, maka pemahaman tentang Islam semakin meningkat, kecintaan terhadap bahasa Arab semakin kuat, dan kemauan untuk mempraktekkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari ya, dan buat bekal mereka nanti ketika masuk ke kampus dan sebagainya, dan untuk berinteraksi secara global, harapannya bisa terus meningkat. Mohon support, mohon doa dari ayah bunda semuanya, semoga program ini bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Barangkali ada pertanyaan, ada masukan-masukan, boleh dalam kesempatan yang sangat terbatas ini boleh disampaikan. Barangkali tidak sempat terjawab juga nanti akan diinventarisir oleh teman-teman kepala bagian yang hadir di sini, yang akan kemudian akan diberikan jawaban ya kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ayah bunda semuanya. Sukses selalu dalam segala aktivitasnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu ahsanal jazaa kepada mudiron, dua mudir Ustaz Bahrudin dan juga Ustaz Rahman Bahtiar LCMPDI yang telah menyampaikan. Belum dilanjutkan ke agenda berikutnya ya, yakni tanya jawab. Mohon maaf Ustaz, ada sedikit koreksi kan tadi Ustaz. Tadi Ana disampaikan juga itu sudah dilakukan di tahun sebelumnya, tapi insya Allah untuk tahun ini di daftar ulang, barangkali ayah bunda juga sudah melihat ya, itu untuk tahun ini dan seterusnya sudah barangkali informasinya juga tentang
tentang daftar ulang juga sudah disampaikan kepada Bunda. Jadi semuanya sudah masuk di daftar ulang dan full, tidak seperti tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Mohon maaf, Udah, saya izin iya, koreksi tadi ada. Afwan Kan, ya. Zed. Udah. Baik, Zed. Baik ayah bunda yang Allah muliakan, sebelum mungkin diakhiri barangkali ini tadi ada waktu dulu untuk bertanya atau diskusi ataupun apapun itu ya, insya Allah ada waktu sekitar 10 menit lah ayah bunda ya. Sisanya mungkin kalau ada yang ini bisa disampaikan, barangkali mangga ada yang mau menyampaikan, boleh langsung open mic-nya atau mungkin raise hand lah, ada yang mau bertanya, siapa mungkin barangkali. Oh, Saya, ada, mangga, Ibu. saya mau Mangga, masuk. mangga. Boleh. Mangga. Silakan, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan bundanya dia Mediana kelas 7 yang saat ini. Kelas 7 belum naik ya. Saya nggak tahu kelas berapa nanti kelas 8-nya. Iya. Tapi untuk ke penerangannya dari Arabic Camp ini saya langsung aja. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya Arabic Camp ini memang bagus ya, ada native yang didatangkan langsung. Tapi saya sarankan sih kalau seandainya bahasa itu lebih masuk atau lebih bisa karena kebiasa gitu. Artinya gimana kalau seandainya di pesantren itu dipakai, misalkan di jadwal Senin sampai Rabu pakai bahasa Arab, Rabu sampai Sabtu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin anak lebih lebih terbiasa, membiasakan diri. Artinya mereka dengan sendirinya memacu diri untuk menambah vocabulary, kata-kata apa sih kalau saya mau pakai bahasa ini harus bisa ini, harus hafal ini gitu tuh. Jadi artinya yang sudah diajarkan itu nerap gitu untuk dia sehari-hari, minimal dia tuh mengerti apa yang mau dia katakan. Ya syukur-syukur sih, kita memang berharap dia jadi mengerti apa bahasa Arab, apa sih untuk bacaan sholat, entah itu baca Al-Quran. Itu sih lebih syukur ke situ ya. Tapi mungkin untuk sehari-hari, karena kalau menurut saya bahasa itu bisa karena biasa. Kalau seandainya hanya teori aja di kelas gitu, nggak dipraktekin, nggak dikonversasikan, nggak dikomunikasikan, itu akhirnya stuck di kelas gitu. Kalau seandainya dia digunakan sehari-hari, anak-anak itu malah terpicu, memacu, pengen tahu, saya pengen ngomong ini gimana ya, ya walaupun memang akhirnya akan jadi kayak bahasa gaul gitu, disambungkan gitu maksudnya. Ya. Maaf, terima kasih untuk waktunya. Baik. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, jazakumullah khairan. Masukannya dicatat aja ya. Ini sangat positif ya untuk tindak lanjut ke depan. Syukran. Barangkali yang lain untuk memberikan masukannya, ayah bunda mangga. Tafadhol ya bunda, tadi masukan sudah kami catat, insya Allah. Barang ada yang lain bisa langsung open mic atau mungkin raise hand, boleh. Ustaz Ubi itu ada yang sudah mengetik itu di pesan. Oh baik. Dibaca pertanyaannya. Oh ini tadi yang sharing dari Bapak Iman ya, bertanya pembiayaan Arabic. Apakah ada juga nanti di kelas 9, apakah hanya di kelas 8? Oh ini pembiayaan ya, izin bertanya Ustaz untuk pembiayaan Arabic Camp, apakah ada juga nanti di kelas 9 atau hanya di kelas 8? Oh ini tadi pertanyaan tentang pembiayaan Ustaz. Apakah ini hanya di kelas 8 saja, yang tadi 4 juta lagi, 4 juta tadi, atau nanti kelas 9 ada pembiayaan lagi? Sepertinya enggak ada saja. Atau gimana Ustaz? Barangkali bisa ditanggapi Ustaz. Ya, tadi Pak Iman ya, untuk pembiayaan hanya sekali di kelas 8 ya. Dan berarti yang sudah daftar ulang sudah selesai, sudah lunas, tinggal kegiatannya. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan bahasanya
tetap akan mendapatkan sampai kelas 9 ya. Ya, baik yang nanti sifatnya penguatan dan aktivasi langsung dengan native maupun yang sifatnya pengembangan pendampingan oleh guru-guru bahasa kita, termasuk tadi salah satu masukan dari bundanya Maida itu untuk English atau Arabic Day-nya dan lain sebagainya itu ada di program pengembangan bagian bahasa insya Allah. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah ya sudah tersampaikan, terjawab, dan juga ini bertanya tentang season belajarnya dalam 3 pekan itu ya. Apakah hari dan pekannya berkelanjutan atau terjeda dengan pelajaran lain? Nah ini yang pekan itu ya. Baik, dari siapa? Dari Bapak atas nama Abu Khairil, kalau di sini atas namanya Ustaz. Bapak Abu Khairil. artinya Khairil ya. Iya. Baik, untuk program pembelajaran dan pendampingan bahasa itu 3 pekan itu berturut-turut Pak. Sifatnya itu matrikulasi full all bahasa. Jadi untuk pelajaran-pelajaran lainnya selama kegiatan pembelajaran dan pengembangan bahasa dengan Hewan Institute ini pelajaran lainnya off ya, disesuaikan nanti atau dijadwalkan kembali setelah program 1 bulan bahasa ini selesai. Jadi selama 3 pekan lebih ini full pembelajaran bahasa, metodologinya juga metodologi yang variatif dan menyenangkan, 8 jam per hari selama 6 hari. Setelah makan siang itu ada tambahan lagi, sehingga anak-anak kita selama lebih dari 200 jam, kurang lebih lah 200 jam pembelajaran bahasa atau 200 SKS lah kalau kuliah mah. Gitu ya. Untuk pembelajarannya jadi full bahasa, sedangkan pelajaran-pelajaran sekolah lainnya selama itu di-off-kan dulu, kecuali program Al-Quran atau tahsin dan tahfiz Al-Qurannya yang tetap berjalan. Gitu ya, Ayah. Jazakallah khair. Jazakallah atas jawabannya saja. Baik, ini ada yang raise hand ya, masih Bapak Abu Khairil ya. Barangkali mau menyampaikan, Bapak Abu Khairil. Kebetulan iya, boleh. mengajukan raise hand atau bagaimana, atau ini pertanyaan sudah yang ini. Mangga disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hatur nuhun waktunya Ustadz. Terkait hal tadi saya ya cukup jawabannya cukup bagus, cukup puas. Semoga semua anak-anak santri itu bisa mengikutinya. Hanya sedikit tadi kurang tambahan pertanyaan, nggak apa-apa ya. Kalau anak-anak santri itu wallahu alam semisalkan ada yang uzur gitu, sakit, selanjutnya bagaimana ya? Ya semoga saja sih semua dapat mengikutinya dengan kondisi sehat walafiat, sehingga dari awal hingga akhir pekan untuk mengikuti kegiatan belajar 2 bahasa ini sampai berkelanjutan juga. Tapi ada sedikit ganjalan jikalau tadi udah jawaban cukup bagus, tapi saat-saat tersebut anak-anak kami atau mungkin anak-anak saya gitu kondisi sakit, bagaimana ya dari pihak yayasan atau pondok untuk memberikan ketenangan kepada orang tua terkait pembelajaran ini yang mana memang season atau waktunya itu cukup terbatas gitu Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu Khairil ya.
Iya, memang kemarin kita juga mencatat ada 1-2 anak yang sakit ya. Emang agak padat ya ketika jam pembelajaran pengembangan bahasa ini agak padat ya. Kalau kemarin mungkin tentir yang pertama ya akan ditentir oleh mentor-mentor asatidzah yang sudah kita siapkan ya, yang sudah kita latih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah kerjasama dengan Ewan Institute itu untuk antisipasi. Dan ternyata Ewan Institute ini sudah bekerja sama juga dengan beberapa pesantren ya, terutama di wilayah Malang dan sekitarnya, wilayah Bogor dan sebagainya, sehingga keberadaan mereka, beberapa guru native yang dari Jordania ini, hampir setiap bulan itu ada yang sedang beraktivitas di Indonesia. Maka kita usulkan ke yayasan juga, dan nanti kita akan bicarakan dengan tim dari Jordania ini. Nanti ya salah satu poinnya minta komitmen, ini kita juga sudah menyampaikan, minta komitmen dari Ewan Institute dari Jordania ini untuk terus memantau perkembangan pembelajaran bahasa baik buat gurunya maupun buat santrinya, sehingga pada saat setiap bulan ada kunjungan ke kita ini, nanti selain untuk seluruh peserta, juga khusus untuk beberapa anak-anak yang ketinggalan ini akan diprioritaskan untuk mendapatkan tambahan pembelajaran dengan native ya. Gitu Pak ya, mungkin untuk solusinya. Ya, mudah-mudahan sih harapannya selama kegiatan berjalan ini anak-anak kita tidak ada halangan dan harungan ya. Sehat semuanya, mudah-mudahan harapan kita. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat semua, amin. Amin. Baik, jazakallah khairal jaza pada Bapak Abu Khairil dan juga Muhammad Mahad yang telah menyampaikan jawabannya juga ya. Ini masih ada waktu sekitar 2 menit lagi lah, insyaallah Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari chat, dari Ibu, kalau Ibu Nania tadi ya, katanya tentang 3 bulan ini mungkin harapannya bisa tidak terjeda. Ini mungkin follow up saja sepertinya. Ya. Ada juga yang bertanya tentang feedback yang diterima oleh dari Ibu Ai Jubaidah. Feedback yang diterima, apakah memang mendapatkan rapot laporan khusus dari perkembangan bahasa Arab santri, laporan atau feedback ya. Baik Bunda Ai ya, pertanyaannya. Iya, untuk progres atau proses mengikuti program pengembangan bahasa Arab ini ya Bunda semuanya, ini perlu kami sampaikan. Pertama, nanti anak-anak kita akan di placement test. Akan di level pembelajar bahasa itu ada di mana, grade-nya. Nah, itu nanti akan ada rapotnya, ada progresnya. Nah, nanti dari hasil placement test awal ini nanti akan dibandingkan dengan post testnya di akhir kegiatan. Di akhir kegiatan itu akan diuji kembali, dites kembali, nanti dibandingkan antara placement test awal dengan post test terakhir setelah pembelajaran. Dan ini nanti akan ada rapotnya.
akan ada raportnya dan kami akan laporkan kepada ayah bunda semuanya, dan raport ini juga akan menjadi bahan pemetaan tindak lanjut di kita di pesantren gitu. Nanti ada yang grade-nya ini, karena anak-anak nanti akan beda-beda nih grade-nya nih. Ada grade-nya yang udah menengah ke atas, sudah ada yang high dan sebagainya. Ini bahan buat kita semua dan nanti akan dilaporkan kepada ayah bunda semuanya. Itu untuk progres dan laporan. Dan kami sekaligus juga mengingatkan, karena waktunya ini agak terbatas, kemarin sebelum pulang liburan, ya, anak-anak kita ini sudah dibekali dengan banyak vocab, mufrodat, ya, kosakata, bahasa Arab nih, yang memang ini menjadi salah satu silabus dan kurikulum di pembelajaran pengembangan bahasa Arab dengan Ewan ini. Harapannya mufrodat yang sudah dibawa pulang itu dibaca minimal, ya, dibaca syukur-syukur sampai dihafalkan dan dipraktekkan untuk diungkapkan dan sebagainya. Itu, ya, harapannya pada saat waktunya nanti, ya, tinggal bagaimana cara meramu, menggunakan, menyambungkan, membuat kalimat dan percakapan-percakapan praktis dengan dengan mentor, ya, dengan para asatidzah yang dari Ewan Institute itu, ya. Harapannya mohon bisa dibantu juga oleh ayah bunda nih untuk, ya, baca gitu, minimal baca dulu biar pada waktunya nanti sudah tinggal menguatkan gitu, ya Bu Ai. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Jazakallah. 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 Ya Bu, kami sampaikan insyaallah, dan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan, ya Allah amin. Dan juga ini terakhir, ya, ini saya izin membacakan dari Ibu atau Bapak dulu, ya, Ibu dulu, ya. Oh, ini masukan untuk terkait dengan bahasa Arab, pembiasaan bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, tidak hanya diterapkan di jam pelajaran, tetapi juga di luar jam pelajaran. Insyaallah ini diupayakan saja, insyaallah menjadi salah satu upaya juga tadi dengan Iwan Institute ini untuk dijadikan upaya ikhtiar menguatkan atau membiasakan berbahasa ini sendiri secara praktis gitu. Ya. Oke. Baik, ayah bunda, nampaknya ini waktu sudah cukup, ya, ya. Waktunya mungkin sudah karena terbatas, ya. Sudah agak sedikit malam juga. Tapi tentunya untuk pertanyaan atau apapun itu masukan dari ayah bunda, untuk kami semuanya, untuk pondok pesantren, untuk lembaga, insyaallah terbuka, bisa disampaikan kepada kami atau kepada Mudir Ma'had Al-Multazam, baik atau Multazam 2, tentu demi kebaikan kita semuanya, demi kebaikan para santri, anak-anak soleh dan solehah, ayah bunda, yang dititipkan di pondok pesantren Terpadu Al-Multazam. Baik ayah bunda, kami mengucapkan sekali lagi jazakallahu ahsanal jaza atas kesempatan dan waktunya, keluangan waktunya untuk hadir dalam agenda Zoom ini, agenda sosialisasi Islam International Arabic Camp, ya, dalam rangka upaya meningkatkan atau menambah wawasan daripada skillnya daripada bahasa ini sendiri, dan insyaallah bermanfaat untuk santri-santri, untuk ananda soleh-soleha, untuk masa depan kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, di akhir acara, mari kita sama-sama tutup kegiatan Zoom ini dengan bersama Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya pribadi dalam memandu agenda ini jika banyak kekurangan dan kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah ya Bunda. Mangga ya Bunda yang Atur nuhun. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan, ahlan. Selamat istirahat.